Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Udah siap untuk belajar hari ini? Harus siap ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, apa sih yang kalian ketahui tentang teks non-fiksi? Ya, betul sekali. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, jenis dari teks non-fiksi itu ada apa saja ya? Ya, 100. Jenis dari teks non-fiksi itu contohnya ada biografi, sejarah, kemudian ada artikel, karya sastra, dan masih banyak lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kata kunci pada teks non-fiksi yang terdapat pada buku siswa tema 6 subtema 1 mengenai masyarakat peduli lingkungan dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan melihat judul, kalian dapat memperkirakan informasi pada teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada teks dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks, kalian dapat memaparkan kembali informasi pada teks non-fiksi yang sudah kalian baca kepada teman sekelas kalian. Nah, yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama menyimak video penjelasan tentang teks non-fiksi berikut ini. Mari kita simak videonya sama-sama ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, pernahkah kalian melihat atau membaca buku tentang kesehatan berikut ini? Biasanya berisi tentang tips-tips kesehatan, upaya-upaya menjaga kesehatan dengan baik. Nah, kemudian pernahkah kalian membaca artikel seperti bacaan berikut? Nah, atau mungkin biografi seorang pahlawan ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Nah, buku-buku tersebut itu termasuk ke dalam teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, kita dapat memperkirakan isi informasi pada suatu bacaan, baik dari media cetak maupun media elektronik. Nah, caranya dengan membaca judul teks tersebut. Nah, setiap judul teks itu memiliki kata-kata yang penting yang memuat informasi dari dalam teks itu sendiri. Nah, sehingga kata-kata kunci itu perlu ditemukan agar kalian bisa menemukan informasi dengan tepat. Kata kunci itu bisa membantu pembaca untuk menemukan informasi penting, sehingga kalian harus teliti dalam membaca setiap bacaan. Nah, kata kunci dalam satu bacaan itu biasanya diulang-ulang. Jadi, kata-kata yang paling banyak muncul itu bisa disebut sebagai kata kunci yang nantinya kalian dapat mudah untuk menemukan informasi dalam suatu bacaan itu. Alhamdulillah, kita telah selesai menonton video penjelasan tentang teks non-fiksi. Oh iya, adik-adik pernah tidak membrowsing sesuatu di internet dengan memasukkan kata kunci di pencarian? Wah, ternyata adik-adik pernah ya membrowsing sesuatu di internet dengan memasukkan kata kunci di pencarian itu. Wah, bagus sekali. Oh iya, apa sih yang adik-adik ketahui tentang kata kunci? Ya, benar sekali. Kata kunci adalah tentang kata yang intinya saja. Benar sekali. Terima kasih ya kepada adik-adik semua yang telah menyimak video penjelasan tentang teks non-fiksi tadi. Selanjutnya, kita akan membaca dan menyimak teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, mari kita baca teks tersebut bersama-sama ya. Mari kita baca teks ini bersama-sama ya.
Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyat menderita. Karena itu, alasannya bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang terakhir, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, tadi kita sudah sama-sama telah membaca sebuah teks. Nah, ada yang masih ingat tidak? Judul dari teks tersebut apa sih? Iya, betul. Judulnya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Nah, kita sudah mengetahui mengenai judul dari teks yang sudah kita baca. Nah, sekarang kita harus menemukan kata kunci dari teks yang sudah kita baca. Nah, kata kuncinya tadi ada yang tahu tidak? Apa sih kata kuncinya? Iya, betul. Jadi, kata kunci yang terdapat pada teks tersebut adalah makna proklamasi. Karena makna proklamasi ini adalah kata yang sering diulang-ulang dari dalam teks tersebut. Wah, ternyata adik-adik semua hebat ya dalam menemukan sebuah kata kunci dalam teks bacaan. Berarti adik-adik semua sudah paham ya? Nah, untuk itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari kata kunci yang dapat kita temukan, apa sih informasi yang kita dapatkan? Coba ada yang tahu? Iya, betul. Proklamasi dapat menjadi sebuah sarana untuk menjadikan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan juga makmur. Nah, itu dia. Jadi dalam kata kunci kita dapat mengemukakan informasi yang kita dapatkan dari bacaan yang telah kita baca. Nah, adik-adik, selanjutnya apa sih yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dalam memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia? Coba ada yang tahu?
Iya, betul. Kewajiban kita sebagai pelajar yaitu belajar dengan giat. Coba ada lagi tidak? Iya, betul. Yang kedua adalah mengikuti berbagai macam perlombaan. Karena dengan kita ikut serta dalam perlombaan yang mengatasnamakan Indonesia, berarti kita juga ikut mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia dengan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang merubah kebiasaan buruk bagi bangsa Indonesia. Wah, ternyata adik-adik semua pintar dalam menjawab soal yang Ibu berikan. Baik, adik-adik, semuanya sudah paham mengenai materi hari ini? Oke, sudah paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Karena adik-adik semua sudah memahami mengenai materi hari ini dan juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, maka dari itu Ibu ingin memberikan GOODJOB good job untuk kalian semua. Yeay! Baik, sekarang kita coba rangkum ya apa saja yang sudah kita pelajari kali ini. Tadi kita sudah mengetahui tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Lalu, dengan membaca judul, kita bisa mengetahui isi dari teks bacaan. Nah, dalam setiap teks bacaan itu memiliki kata kunci. Tadi sudah dijelaskan ya. Kata kunci itu biasanya diulang-ulang dalam teks bacaan. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, ada yang ingin bertanya tentang materi pembelajaran kita hari ini? Ya, sepertinya sudah mengerti semua ya. Ibu berharap semoga kegiatan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Ibu juga berharap adik-adik bisa mengetahui isi dari teks non-fiksi dengan mengetahui kata kuncinya. Sekarang, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Di sini terdapat 4 soal yang berisi 2 kalimat. Nah, di sini kalian harus mencari kata kunci dari 2 kalimat ini ya. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Lalu di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang teks non-fiksi, yaitu lebih tepatnya tentang judul dan kata kunci. Ibu juga berharap semoga semuanya sudah mengerjakan tugas dari Ibu ini ya, agar kalian bisa lebih mengetahui dan memahami tentang teks non-fiksi atau kata kuncinya. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.